Asal-usul dana revolusi Soekarno. Sedulur-sedulurku, asal-usul dana revolusi Soekarno selalu saja dipertanyakan dari mana. Dana revolusi yang dipercaya berjumlah ribuan triliun tersebut kini berdiam di Bank Sentral Amerika Serikat dan sulit sekali mencari jalan untuk mencairkannya. Di video kali ini kami akan membahas tentang dari mana asal-usul dana revolusi Soekarno tersebut. Sejarah dana revolusi sebenarnya berawal ketika 350 tahun Belanda menguasai Jawa dan sebagian besar Indonesia. Ketika itu para raja dan kalangan bangsawan, khususnya yang pro atau tunduk kepada Belanda, lebih suka menyimpan harta kekayaannya dalam bentuk batangan emas di bank sentral milik kerajaan Belanda di Hindia Belanda, The Javas Bank atau cikal bakal Bank Indonesia. Namun secara diam-diam, para bankir The Javas Bank atas instruksi pemerintahnya memboyong seluruh batangan emas milik para nasabahnya, para raja-raja dan bangsawan Nusantara ke negerinya di Nederland, dengan dalih keamanannya akan lebih terjaga kalau disimpan di pusat kerajaan Belanda. Saat para nasabah mempertanyakan hal itu setelah belakangan hari ketahuan, waktu terus berjalan. Lalu meletuslah Perang Dunia Kedua di front Eropa, di mana kala itu wilayah kerajaan Belanda dicaplok pasukan Nazi Jerman. Militer Hitler dan pasukan SS Nazinya memboyong seluruh harta kekayaan Belanda ke Jerman. Sialnya, semua harta simpanan para raja di Nusantara yang tersimpan di Bank Sentral Belanda ikut digondol ke Jerman. Perang Dunia Kedua front Eropa berakhir dengan kekalahan Jerman di tangan pasukan sekutu yang dipimpin Amerika Serikat. Oleh pasukan Amerika Serikat, segenap harta jarahan SS Nazi pimpinan Adolf Hitler diangkut semua ke daratan Amerika Serikat, tanpa terkecuali harta milik raja-raja dan bangsawan di Nusantara yang sebelumnya disimpan pada Bank Sentral Belanda. Maka dengan modal harta tersebut, Amerika kembali membangun The Federal Reserve Bank atau FED yang hampir bangkrut karena dampak Perang Dunia Kedua. Oleh pemerintahnya, FED ditargetkan menjadi ujung tombak sistem kapitalisme Amerika Serikat dalam menguasai ekonomi dunia. Belakangan kabar penjarahan emas batangan oleh pasukan Amerika Serikat untuk modal membangun kembali ekonomi Amerika Serikat yang sempat terpuruk pada Perang Dunia Kedua itu didengar oleh Insinyur Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia, yang langsung meresponnya lewat jalur diplomatik rahasia untuk memperoleh kembali harta karun tersebut. Presiden Soekarno kala itu mengutus Dr. Subandrio, Khairul Saleh dan Yusuf Muda ke Amerika Serikat. Hal ini tetap dilakukan walaupun peluang mendapatkan kembali hak sebagai pemilik harta tersebut sangat kecil. Pihak Amerika Serikat dan beberapa negara sekutu saat itu selalu berdalih kalau Perang Dunia masuk dalam kategori force majeure, yang artinya tidak ada kewajiban pengembalian harta tersebut oleh pihak pemenang perang. Namun dengan kekuatan diplomasi, Bung Karno akhirnya berhasil meyakinkan para petinggi Amerika Serikat dan Eropa kalau aset harta kekayaan yang diakuisisi sekutu berasal dari Indonesia dan milik rakyat Indonesia. Bung Karno menyodorkan fakta-fakta yang memastikan para ahli waris dari nasabah The Javas Bank selaku pemilik harta tersebut masih hidup. Salah satu klausul dalam perjanjian The Green Hilton Agreement tersebut adalah membagi separuh
50% dan 50% antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat sekutu, dengan bonus belakangan satelit Palapa dibagi gratis oleh Amerika Serikat kepada Republik Indonesia. Artinya 50% atau 52.150 ton emas murni dijadikan kolateral untuk membangun ekonomi Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa yang baru luluh lantak dihajar Nazi Jerman, sedangkan 50% lagi dijadikan sebagai kolateral yang membolehkan bagi siapapun dan negara manapun untuk menggunakan harta tersebut dengan sistem sewa atau leasing selama 41 tahun dengan biaya sewa per tahun sebesar 2,5% yang harus dibayarkan kepada Republik Indonesia melalui Insinyur Soekarno. Kenapa hanya 2,5%? Karena Bung Karno ingin menerapkan aturan zakat dalam Islam. Pembayaran biaya sewa yang 2,5% itu harus dibayarkan kepada sebuah akun khusus atas nama The Heritage Foundation, dengan instrumennya adalah lembaga-lembaga otoritas keuangan dunia, IMF, World Bank, the FED, dan the Bank International of Settlement atau BIS. Kalau dihitung 41 tahun sejak 21 November 1965, maka jatuh tempo pembayaran biaya sewa yang harus dibayarkan kepada Republik Indonesia adalah pada 21 November 2006. Berapa besarnya? 102,5% dari nilai pokok yang banyaknya 57.150 ton emas murni plus 1.428,75 ton emas murni sama dengan 58.578,75 ton emas murni yang harus dibayarkan para pengguna dana kolateral milik bangsa Indonesia ini. Padahal terhitung pada 21 November 2010, dana yang tertampung dalam The Heritage Foundation sudah tidak terhitung nilainya. Jika biaya sewa 2,5 per tahun ditetapkan dari total jumlah batangan emasnya 57.150 ton, maka selama 45 tahun kali 2,5% sama dengan 112,5% atau lebih dari nilai pokok yang 57.150 ton emas itu, yaitu 64.293,75 ton emas murni yang harus dibayarkan pemerintah Amerika Serikat kepada Republik Indonesia. Jika harga 1 troy ounce emas 31.105 gram emas saat ini sekitar 1.500 dolar Amerika Serikat, berapa nilai sewa kolateral emas banyak itu? Mengenai keberadaan akun The Have atau The Heritage Foundation, tidak ada lembaga otoritas keuangan dunia manapun yang dapat mengakses rekening khusus ini, termasuk lembaga pajak, karena keberadaannya yang sangat rahasia. Maka dari itu, selain negara-negara di Eropa maupun Amerika Serikat yang memanfaatkan rekening The Heritage Foundation ini, banyak taipan kelas dunia maupun penjahat ekonomi kelas paus dan hiu yang menitipkan kekayaannya pada rekening khusus ini agar terhindar dari pajak. Tercatat orang-orang seperti George Soros, Bill Gates, Donald Trump, Adnan Khashoggi, Raja Yordania, putra mahkota Saudi Arabia, bangsawan Turki dan Maroko adalah termasuk orang-orang yang menitipkan kekayaannya pada rekening khusus tersebut. Pada masa pemerintahan Soeharto hingga Megawati telah diadakan suatu operasi untuk mengembalikan dana tersebut ke Indonesia, hanya saja tetap gagal. Bahkan para bankir hitam kelas dunia, CIA dan Mossad atau agen rahasia Israel berusaha keras untuk mendapatkan user account dan PIN The Have tersebut, termasuk mencari tahu siapa yang diberi mandat Insinyur Soekarno terhadap akun khusus itu. Namun usaha pihak-pihak yang mencoba mendapatkan harta tersebut belum menghasilkan. Soekarno atau Bung Karno tidak pernah memberikan mandat kepada siapapun untuk mencairkan dana revolusi ini. Artinya pemilik harta rakyat Indonesia itu tunggal, yakni atas nama Bung Karno sendiri sampai saat ini. Matur sembah nuwun sedulur-sedulurku telah menyimak, semoga berkenan dan semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk bisa meninggalkan jejak diskusi di kolom komentar. Mugi rahayu.